Assalamualaikum Ananda, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nantinya menjadi lebih berkah untuk diri kita. Berdoa kita mulai di dalam hati masing-masing ya Ananda. Baiklah, berdoa selesai. Kemudian, Ustazah ingin menyampaikan, karena kita saat ini masih berada dalam pandemi COVID-19, maka sebaiknya kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya Ananda. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Menurut istilah, ikhlas dimaknai mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengenai ikhlas ini, ada sebuah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ikhlas, yaitu Surah An-Nisa ayat 146. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Ada juga hadis yang berkaitan dengan ikhlas, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kandungan yang terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146 yang barusan kita bacakan artinya itu, yaitu yang pertama adalah Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Dan amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada rasa pamrih dan riya atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Kemudian selanjutnya ada sabar. Sabar ini berarti tidak mudah putus asa, tahan uji, terus berusaha, dan senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ada juga hadis tentang sabar, yaitu yang artinya dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang sudah kita bacakan artinya tadi, yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Kemudian, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya.
Allah mencintai orang-orang yang sabar, mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Kemudian, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Dan yang terakhir adalah pemaaf. Orang yang memaafkan yakni seseorang yang telah memaafkan orang lain karena kemampuannya untuk menghapus bekas luka hati akibat kesalahan yang dilakukan atau diperbuat oleh orang lain. Quran Surah Ali Imran ayat 134 berkaitan dengan sifat pemaaf ini, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada juga hadis yang berkaitan dengan sifat pemaaf, yaitu yang artinya, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 tadi, yaitu orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Dan kemudian kaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari Ananda, sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf ini memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ketiganya merupakan sesuatu yang berat, maka tentu Allah juga telah menyiapkan pahala yang sangat besar untuk ketiga sifat ini jika mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Baiklah, yang pertama ini tentang ikhlas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita Ananda, jika kita mendapatkan nilai dalam sekolah, misalnya nilai yang tidak begitu bagus, padahal kita telah berusaha dengan maksimal, telah berdoa kepada Allah, namun hasilnya juga tidak seperti yang kita inginkan. Maka sebaiknya kita menerapkan sifat ikhlas ini di dalam hidup kita, karena dengan kita bisa ikhlas berarti ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan tenang, pikiran kita juga akan tenang. Lain halnya bila kita tidak bisa menerima apa yang telah Allah tetapkan tadi, maka kita akan terus kepikiran dengan nilai yang tidak bagus tadi, maka hati kita pun jadi tidak tenang, akan terus merasa dongkol, terus merasa tidak senang, dan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Padahal itu adalah salah satu jalan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kemudian ada selanjutnya sabar. Sabar dalam kehidupan kita sehari-hari Ananda memang bukanlah suatu hal yang mudah. Namun ada baiknya kita untuk terus melatih sifat sabar ini. Misalnya ada seseorang yang misalnya tiba-tiba saja memarahi kita di depan umum saat kita sedang berjalan-jalan di pasar misalnya, atau sedang akan ke masjid, maka tiba-tiba ada seseorang yang langsung datang dan memarahi kita di depan orang banyak. Tentu kita merasa sangat malu dan pasti kita ingin marah kepada orang tersebut. Tapi ingat lagi bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bersabar.
Maka dari itu, kita redam amarah kita coba untuk memaklumi orang tersebut, dan itulah sifat sabar yang sebaik-baiknya. Yaitu salah satunya dengan sabar, yakni mampu menahan emosi saat kita seharusnya bisa marah. Kemudian pemaaf. Menjadi orang yang pemaaf bukanlah hal yang mudah, Ananda, sebagaimana kedua apa yang telah Ustazah sampaikan seperti ikhlas dan sabar tadi. Namun jika kita menjadi orang yang benar-benar bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita, maka kita tentu akan menjadi orang yang sangat tenang, orang yang tidak punya musuh sedikit pun. Tidak ada dendam di dalam diri kita, tidak ada rasa benci terhadap orang lain di dalam hidup kita. Maka tentu kita akan merasa tenang, baik itu hati dan pikiran kita. Baiklah Ananda. Jadi sampai di sini materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Jadi materi kita hari ini silahkan dicatat ya Ananda, agar bisa dibaca-baca ulang lagi di rumah. Dan jika ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan langsung pada Ustazah ya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin atas ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.